Alright, selamat siang, selamat datang di podcast kami hari ini Rabu 4 Juni 2025 pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. Ya, senang sekali hari ini kita bisa kembali berkumpul dalam podcast Kompak Siang, tempat kita saling menguatkan lewat kasih nyata tentang kasih dan kuasa Tuhan. Alright, saya Andre, tuan rumah Kompak Siang ini, dan tentu saja saya juga ada ditemani hari ini dengan Ibu Deborah Harita, ya, Purbalingga, ya, dengan Ibu Esther Linda dari mana ini kemarin Sentani, nah, dengan Ibu Wong Surabaya tapi terdampar di Jayapura. Wow. Siapa masuk ini? Bapak Karel masuk lambat kita. Ya, oke, alright. Hari ini ya kita akan mendengar kisah yang sangat memberkati dari seorang narasumber biasa dari Surabaya, tapi terdampar di Jayapura, ujung timur Indonesia. Wow. Ya, sahabat Kompak maupun teman-teman yang saat ini sedang menyaksikan di YouTube, dimanapun berada, ini bisa di-share ke grup-grup beranda-beranda Sobat Kompak Siang ini agar bisa menjangkau. Saat ini kami sangat bersyukur memiliki dan sudah hadir ya narasumber yang luar biasa, ya, Ibu Aprilia Laning, ya, yang akan berbagi kisah inspiratif tentang iman, ketabahan dan mujizat Tuhan dalam hidup Ibu Aprilia, ya. Ibu Aprilia ini yang mana? Asli Surabaya, ya. Saat ini tinggal di Jayapura. Ya, akan membagikan pengalaman hidupnya yang penuh dengan tantangan tapi juga penuh dengan mujizat Tuhan dari perjalanan hidup suaminya yang berjuang, ya, melawan penyakit hingga menjadi single parent yang saat ini menghidupi kedua anaknya yang kuliah, ya. Ada Surabaya dan Jakarta, ya. Ibu Aprilia akan membagikan bagaimana Tuhan menguatkan imannya dan membuatnya tetap on fire di dalam melayani Tuhan. Sebelum kita masuk dalam acara yang sebenarnya, ke acara inti podcast, mari kita tunduk kepala, kita sama-sama berdoa. Bapa di surga yang penuh kasih, kami mengucap syukur untuk hari ini, hari Rabu 4 Juni 2025, untuk kesempatan yang Bapak berikan kepada kami semua untuk bisa berkumpul dalam podcast Kompak Siang. Terima kasih karena Bapak hadir di tengah-tengah kami dan Bapak memimpin setiap rangkaian acara pada siang hari ini. Kami menyerahkan seluruh jalannya podcast siang ini ke dalam kasih-Mu, khususnya kesaksian dari Ibu Aprilia. Kiranya setiap kata yang disampaikan boleh menjadi berkat, penguatan dan pengharapan bagi setiap pendengar. Biarlah melalui kisah nyata ini banyak orang boleh melihat bahwa Bapa adalah Allah yang sanggup mengubahkan hidup siapapun dan dari jalanan yang gelap menuju jalan yang terang, yang penuh kasih. Pimpin narasumber Ibu Aprilia dan semua yang terlibat dalam acara ini agar semuanya berjalan dengan lancar dari awal, pertengahan sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan, kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Alright, setelah saya ngobrol-ngobrol kemarin ya sama Ibu Aprilia mengenai podcast hari ini, jujur ya, ada banyak ya sebetulnya varian tema yang disampaikan oleh Ibu Aprilia, ya. Jadi sebetulnya saya bingung tema apa yang cocoknya, ya. Cocoknya ya kekuatan iman menghadapi badai kehidupan, ya. Katanya itu cocok. Tapi ada juga yang saya pikir-pikir, ada juga ya mujizat Tuhan dalam kesulitan atau
Ada lagi pilihan juga. Tetap beriman dalam badai. Wow. Semua tema ini rasanya pas juga ya. Tapi saya pikir-pikir kayaknya lebih pas yang pertama ini ya. Saya percaya bahwa kisah Ibu Aprilia akan menjadi inspirasi dan berkat bagi banyak orang yang sedang menghadapi tantangan dalam hidup mereka ya. Mari kita simak dengan seksama dan belajar dari pengalaman Ibu Aprilia Laning ya. Ya, temanya kita sudah simpulkan ya. Kekuatan iman dalam menghadapi badai kehidupan. Ada Bu Aprilia. Welcome to the revival room and the recovery room. Selamat datang di ruang kebangkitan dan ruang pemulihan. Ibu Aprilia, bisa ceritakan secara singkat ya, apa kegiatan orang tuanya Ibu Aprilia? Orang tua ya, mungkin masih ada ya, saya nggak tahu. Dan apa kegiatan Ibu Aprilia sehari-hari selain pelayanan lah, selain melayani Tuhan ya? Apakah ada kegiatan bisnis sampingan atau buat kue kah atau apalah ya, sehingga menjadi berkat bagi sesama ya? Ya Ibu Aprilia lahirnya pasti bulan apa? Namanya Bu Aprilia, pasti bulan Desember. Enggak dong. Mana ada. Bu Aprilia lahirnya bulan April, ya enggak? Wah, bukan Sekolah. nama, Pak. Eh, kenapa? Nama saya jadi Desemberia. Iya, makanya namanya Aprilia, pasti April lah. Nenek-nenek pun udah tahu, pasti April lah, nggak mungkin Desember kan. Ibu Aprilia Ya, lahir, sekolah dan besar di Surabaya loh. Nah, ini mana Pak Karel ini? Yang orang orang Surabaya nih, pasti dia tahu nih di mana tempatnya Bu Aprilia. Ada Pak Karel hilang ya? ada Pak, ada. Hilang ya? Nggak lihat ya? Ada ya? Ah ya, oke. Ya, pasti dia tahu di mana tempatnya, bisa tanya-tanya ya. Ibu Aprilia sekolah dan besar di Surabaya, lalu melanjutkan sekolah pariwisata. Wow, beda banget ya loh. Sekarang jadi pelayanan loh. Apa nyambungnya nggak nyambung, ya nggak? Teman-teman, mari kita siapkan. Pelayanan Pak, Mari, nyambungnya. mari kita siapkan hati untuk menggali lebih dalam dan memahami lebih luas. Make it simple, make it meaningful. The time is start now. The floor is yours. Make it simple, make it meaningful. Saatnya podcast kompak siang bicara. Silakan. Ya, saya bersyukur untuk kesempatan yang diberikan untuk kita berbagi ya. Saya bersyukur berapa waktu yang lalu saya sudah pernah sempat sharing di Kompak Siang. Ya, latar belakang semua sudah pernah disampaikan dan puji Tuhan saya memang besar di Jakarta, tepatnya di Bekasi. Nah, Loh, bukan Surabaya kah? bukan, saya lahir Oh, aja Pak di Surabaya. oh numpang lahir. Nah, Cakap lah. nah, Oke, terus oke. pas sekarang kami sudah pindah ke Jakarta. Alright. Dan puji Tuhan di Jakarta, kebetulan orang tua saya tinggal di Bekasi. Jadi sampai SMA saya menamatkan sekolah di SMA 1 Bekasi. Lalu kemudian lanjut kuliah di Jakarta. Saya ambil jurusan pariwisata, tepatnya di perhotelan. Nah, ketika saya selesai kuliah, saya memang skripsinya agak terlambat karena waktu itu saya pengen kerja dulu begitu. Nah, tapi Tuhan itu baik sekali. Semua yang saya rindukan tidak tidak disangka-sangka gitu ya. Kebetulan waktu itu ada hotel yang paling bagus di Jakarta, Shangri-La Hotel. Nah, kebetulan saya juga lupa kapan saya ngeplay-nya, tiba-tiba saya dipanggil gitu ya untuk bisa kerja di sana gitu. Nah, tapi sementara sebelum di Shangri-La itu saya juga ada kesempatan kerja di kalau dulu Bapak Ibu mungkin tahu Burak Airlines ya. Nah, di Oh, oke. penerbangan gitu. Jadi sementara di penerbangan saya cuma bilang, aduh Tuhan kalau boleh saya pengen kerja di JAS. Nah, JAS ini jasa angkutan semesta. Itu kebetulan milik Pak Tommy Soeharto waktu itu. Nah, karena dia apa kebetulan saya eh,
kerja di Burak itu di bagian ground handling. Jadi saya punya mimpi, saya bilang Tuhan kalau boleh pengen juga ini di apa JAS ini karena dia menangani semua pesawat-pesawat dari luar negeri ke Indonesia itu JAS yang untuk ground handlingnya mereka yang tangani gitu. Nah, terus singkat cerita, ya puji Tuhan, sementara saya kerja di Burak, saya dipanggil untuk interview di Shangri-La gitu. Dan ketika sudah diinterview di Shangri-La, di waktu yang sama juga, puji Tuhan, teman saya kebetulan dia kerja di JAS, tapi bagian yang apa namanya kantornya gitu ya, bukan di ground handlingnya. Nah, memang waktu itu saya bilang gini, Tuhan kalau boleh saya ke kantor saja, jadi tidak usah ke bandara begitu kan. Nah, lalu singkat cerita teman saya bilang, kok gantikan saya mau pindah kerja jadi sekretaris. Jadi saya bilang, waduh ini saya eh, istilahnya nggak punya pengalaman sebagai sekretaris gitu ya, tapi teman saya ini bantu saya jadi 1 minggu tuh kami belajar, terus singkat cerita ya saya harus ikuti tes-tes yang ada gitu ya. Sampai pernah tes psikotesnya itu karena waktu dulu itu saya pakai kacamata, kacamata sempat apa dan kacamata tebal sekali begitu, terus hari itu pas tes psikotes itu kacamata saya pecah gitu. Saya udah datang terlambat, kacamata pecah, mana dikasih soal psikotes yang kecil-kecil kita menghitung. Saya bilang Tuhan, kalau memang Tuhan berkenan, ya Tuhan buka jalan sudah. Kalau enggak ya sudahlah, saya sudah belajar untuk berserah saja dengan Tuhan. Tapi puji Tuhan, ketika diseleksi dari sekian banyak orang, akhirnya mengerucut gitu ya, hanya 2 orang. Salah satunya saya yang masuk lolos untuk sebagai calon gitu ya, sebagai sekretaris. Tapi di satu sisi tawaran yang di Shangri-La juga sudah oke juga gitu ya. Mereka minta saya bulan depannya untuk join di sana. Saya sempat bingung juga, aduh Tuhan ini pilih yang mana gitu ya. Karena dua-dua ini saya berdoa dan Tuhan jawab gitu. Ya. Sebentar Bu, Bu April ya. Hmm? Banyak, sebentar ya. Saya mau sapa dulu yang di eh, virtual Zoom ada Pak Bambang ya. Selamat siang Pak Bambang. Ada Nes, siapa ini Nes ya? Selamat siang. Ya, selamat siang Pak. Selamat siang. Berkati. Oke, ya. Ada selamat siang Nes. Ini siapa ya? Temannya Bu Aprilia kah? Nes. Ada selamat siang Nes. Siapa ini bapak atau ibu? Saya nggak tahu nih. Ya, ya kita ya, untuk teman-teman yang baru join ya Nes. Kita ada di Kompak Siang setiap hari Senin sampai hari Kamis ya. Mulai jam 12.00 ya, jika tidak ada kesibukan boleh join di link Zoom ini. Yang ada di YouTube channel lumayan banyak itu ya. Oke. Bu Aprilia, cerita kok cerita Jakarta ini, apakah orang tuanya waktu itu di Jakarta kah atau Ya, oh orang tua saya pindah dari Jakarta Surabaya ke ya, Jakarta. ya Kebetulan cerita Mama repot. pindah tugas Oke, jadi ke Jakarta begitu numpang Pak. lahir Surabaya, tapi kok saya dengar ceritanya kok di Burak lah, di Jas lah, Shangri-La. Ini cerita Jakarta, padahal Surabaya. Oh, ternyata apa orang tuanya ada di Jakarta. Bisa Ya, ceritakan apa yang menjadi kok bisa datang ke ujung timur? Wow, Papua. Apa yang terjadi? Siapa yang ngajak di sana atau apa yang menyebabkan di situ? Kan enak-enak di Jakarta, kok ibu kota. Nah, padahal orang bilang ibu kota lebih sekejam daripada ibu tiri, tak? Ya. Tapi kenapa pergi ke Papua? Silakan. ya waktu saya di Jakarta, memang saya punya apa waktu untuk libur tuh saya sering habiskan di Taman Getsemani Ungaran. Eh, Oh, Jawa berdoa Tengah, di Jawa sana. Tengah ya. Ya, Jawa Tengah. Oke. Nah, dari situ saya pernah dapat penglihatan gitu ya ke satu tempat yang Tuhan bilang apa kamu akan datang ke tempat ini gitu. Terus kemudian Oh, oke. tapi
ada malaikat yang tulis gitu. Saya tanya ini tempat ini di mana? Kamu akan pergi ke tempat ini tapi mulai di sini ditulis Lombok begitu. Nah, Wow. itu pas dimulai dari situ gitu, tapi akan dibawa Tuhan ke tempat yang saya lihat itu gitu. Nah, Oke. terus singkat cerita, eh, saya cari tempat itu setiap ada kesempatan saya ke Lombok, saya nggak pernah ketemu tempatnya. Sampai satu ketika hamba Tuhan yang di Lombok, mereka akan penginjilan di satu tempat namanya itu kalau nggak salah Lenek ya. Nah, terus kemudian kami pergi ke sana gitu. Nah, tempat istilahnya ada bayangan tempat itu yang malaikat tulis itu, wah ini dia gitu kan. Terus hati saya tuh langsung kayak apa penuh sukacita, terus nangis terus gitu ya, saking saking senengnya gitu. Nah, tapi dibilang memang itu awalnya dari situ gitu. Ya, Nah, oke. lalu Oke Bu Aprilia, teman-teman yang baru bergabung ini mungkin nggak kenal. Bu Harit, Bu Aprilia bisa cerita satu saudara sekandung itu berapa Ibu Aprilia nomor berapa? Ini teman-teman yang baru bergabung nggak kenal loh. Dia nggak ikuti sesi pertama yang 2024. Ya, bisa ceritakan secara singkat. Ibu saudara sekandung berapa eh, orang? kalau keluarga saya dari papa dan mama, saya anak tunggal gitu. Oh, oke. Nah, tetapi ya saya bersyukur ya papa saya punya istri sambung gitu ya, ya jadi mama sambung buat saya. Nah, itu ada dua adik saya, terus kemudian dari sebelumnya ada empat begitu. Oh, oke. Jadi Nah, tapi mereka sudah kenal di dalam Tuhan semua atau yang belum? ada yang belum di dalam Tuhan, mereka ada yang eh, karena yang untuk yang istri yang pertama itu ada yang Katolik begitu. Nah, Hmm, tapi ya bersyukur kalau dari pihak mama, semua kakak-kakak saya dan adik saya semuanya kami di dalam Tuhan. amin. Ya. Dan saya Saya punya papa ya, sehat. saya masih Amin. masih bertanya-tanya dalam pikiran saya. Kok begitu Aprilia muda, ya, seorang gadis muda yang Hmm. masih wah, kinyis-kinyis lah. Orang Surabaya bilang kinyis-kinyis. Kok sampai begitu on fire-nya bisa eh, mau ke Bukit Doa di Ungaran? Apakah begitu begitu apa sejak kapan Ibu Aprilia on fire di dalam Tuhan? Ya, Bisa cerita? saya bersyukur waktu saya sudah lahir baru, Hmm. karena hal-hal yang roh itu Tuhan bawa saya untuk mengenal Tuhan lebih lagi. Bahkan Hmm. karena background eh, saya bukan dari keluarga yang ini ya, sempat mama sama papa saya itu berpisah. Nah, tapi saya penasaran karena Tuhan bilang bahwa yang membesarkan itu bukan papa kandung. Jadi saya Oh. bertanya sama Tuhan posisi papa saya di mana kalau memang beliau masih. Oh. Nah, dengan cara itulah Tuhan memberikan petunjuk. Nah, lewat lewat doa di Ungaran itu saya selalu ambil waktu untuk doa puasa Ester gitu ya. Nah, dapat penglihatan sampai eh, Tuhan bawa saya untuk ketemu dengan papa saya. Singkatnya, Oke. Ini Ungaran sama Jakarta kan tidak dekat. Apakah hmm, dengan komunitas Ibu tidak, saya Aprilia pergi waktu itu? sendiri. Saya pergi waktu itu Wow. dengan kereta api atau enggak dengan bis. Tapi menarik Wow. ya, itu jadi traveling yang saya selalu menyempatkan waktu untuk pergi ke sana, terus lanjut ke Lombok karena kebetulan papa kandung saya kan ada di Lombok begitu. Ah, oke 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 ya. Dan di Oke. Lombok itu akhirnya ketika sudah dapat ini kami uji dan bersama Bapak Gembala di sana 1 tahun kemudian saya memutuskan untuk menjadi hamba Tuhan. Nah, Oke. karena saya sudah bekerja waktu itu di Shangri-La, karena waktu sudah apa ada pilihan antara Jas atau Shangri-La, saya akhirnya memilih untuk di Shangri-La. Iya iya iya, menarik ya. Jadi apakah di Lombok itu pertemuan dengan si pendamping ini ya? Itu Bagaimana bonus, ceritanya? Pak.
itu bonus. Oh, bonus. Wah. Fokusnya sebetulnya melayani Tuhan Oh, gitu. tapi dapat bonusnya, Ya, dapat ya dapat bonus pendamping di situ. kasih Oh, pendamping sama Tuhan. Saya iya, bersyukur sekali. Saya bilang bersyukur Tuhan luar terima kasih. biasa. Terima Ya, kasih. Tuhan baik. Makanya Iya. nggak pernah terpikir gitu dan Tuhan kasih yang terbaik suami saya. Amin. Ya. Tapi Ya. kan beda suku kan, suami saya tahu ceritanya. Beda suku ya, tidak orang Jawa. Apakah ada masalah dulu waktu perkawinan atau Ya, fine aja? ya namanya perbedaan ya kita harus ada adjust ya, ada penyesuaian ya. Oke. Jadi saya bersyukur kepada Tuhan kasih itu loh, itu yang mempersatukan Pak. Amin. Ya Keren, sekalipun keren ini. Keren, keren. akhirnya Iya. kami bisa saling memahami, saling menerima, saling Iya. melengkapi satu dengan yang lain. Itu kan enggak mudah, kan beda culture kan. Ya, NTT Betul. loh. NTT nih, mungkin Pak Karel nanti bisa tanya-tanya ini. Ya, NTT kan beda sama Surabaya, ya enggak? Ya Oke. betul Pak. Ya Nah, bedanya dikit sih. ya, Karena orang Surabaya juga gaya-gayanya hampir sama dengan oke, orang. oke, 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 oke. Menarik ya. Eh, apa yang menyebabkan Ibu Aprilia eh, memilih keputusan saya harus melayani Tuhan sepenuh hati? Apa yang terjadi? Silakan. Ya, pada waktu itu semakin peneguhan demi peneguhan Oke. Tuhan berikan. Bahkan waktu itu sempat sebelum saya memutuskan jadi hamba Tuhan, orang tua saya khususnya mama saya karena papa saya sambung sudah meninggal. Oke. Jadi eh, beliau minta untuk saya bilang saya mau jadi hamba Tuhan gitu sepenuh waktu dan mama saya sempat keberatan gitu ya karena waktu itu adik saya masih harus kuliah terus biaya-biaya di rumah juga kebetulan saya jadi tulang punggung gitu ya. Nah, itu yang jadi keberatan buat mama saya tapi saya bilang sama mama saya Tuhan pasti pelihara kita gitu. Oke, oke, Jadi sebentar. saya Saya mau, melakukan dengan bentar. iman Ya, bentar. Saya mau dan sapa dulu yang baru nih, yang baru masuk ini ya. Ada Pak PKL, ya, pelayanan kaki lima. PKL itu pelayanan kaki lima. Kalau nggak tahu ya, ini Pak Bakti Siregar namanya ya. Ada Ibu Ati. Selamat siang, Pak PKL. Selamat siang, Ibu Ati. Ya, Siang, oke. Selamat siang. Oke, Pak PKL, luar biasa ini, ya, mantap. Oke, lanjut Bu Ati, apa yang terjadi, Bu? Kok bisa tiba-tiba dari apa eh, eh, jadi dapat posisi di Sangrila, ada jas lagi kan enak, duitnya banyak, ya waktu itu kan. Nah, kok bisa memutuskan itu panggilan Tuhan, ya kan? ya, Panggilan Tuhan walaupun tidak mudah. Kira-kira waktu itu apa yang tersulit waktu mengambil keputusan itu? Yang tersulit apa? Silakan. yang tersulitnya ya itu tadi gitu loh Pak. Bagaimana kita harus memberikan pengertian ya kepada orang tua. Karena kan pada waktu itu saya jadi tulang punggung sekali lagi tulang punggung Betul. ya. Ya. Dan sama-sama belajar untuk berjalan dengan iman gitu. Oke. Ya, sekalipun memang awal-awal itu agak berat gitu ya, tapi saya bersyukur kepada Tuhan. Amin. Sampai hari ini Tuhan pelihara kami ya Iya. dan saya melihat bagaimana akhirnya orang tua saya mengakui kalau bukan Tuhan kami nggak ada sampai hari ini. Amin. Oke, oke. Oke. Berapa tahun di Lombok, Mataram? Saya kurang lebihnya 5 tahunan ya. 5 tahun. Oke. Kemudian karena suami saya pindah tugas ke Kupang, kami pindah ke Kupang. Lupa. Nah, tapi ketika sudah di Kupang, belum selesai, ternyata Tuhan bawa kami ke Papua. Oh, oke. Waktu sekolah teologi di mana, Bu Aprilia? Saya sekolah teologinya di Papua, Pak. Wow, di Jayapura, ya kah? Ya, Jayapura. Oke, oke, oke. Ya, Jayapura. Oke, mantap. Jayapura, selamat siang Jayapura. Ada pendetanya di sini. saya tangkap di sini, di podcast. Ya, oke.
waktu sekolah teologi ya kan tidak mudah. Apa yang menurut Ibu Aprilia waktu itu yang paling sulit itu apa kira-kira? Silakan. Kan tidak Eh, semua mudah kan? paling Nah, paling sulit itu membagi waktunya, Pak. oh sibuk banget ya, penuh ya, Ya, karena penuh. membagi waktu saya S1 masih ada Ah, almarhum. oke. Jadi saya harus mengurus semua ini apa rumah tangga gitu ya. Kami tidak punya Oh, itu. Terus kemudian saya juga harus pelayanan ya. Terus kemudian eh, harus kuliah dan kuliahnya memang kan dosennya itu dosen terbang. Jadi ketika oh, dosen datang ke Jayapura, kami harus mengikuti perkuliahan yang begitu padat gitu. oke. Itu itu ya kendalanya di situ. Nah, tapi ketika saya S2 ya oleh anugerah Tuhan bisa melanjutkan ke S2 itu juga tantangannya berbeda lagi. Nah, tantangannya saya harus Boleh. mengerjakan segala sesuatunya sendiri. Kalau dulu mungkin almarhum suami saya bisa bantu saya untuk ya dia kasih masukan-masukan, tapi ketika saya harus melanjutkan ke S2 ya sendiri untuk mengerjakannya. Wow, ya luar biasa ini. Ibu S2-nya Masuk di Jayapura juga ya? ya. S2-nya di Jayapura? Waktu itu secara online, Pak. Oh, online ya. Oke. Ya, Ya. dan Wah, itu luar. harus biaya juga harus kita ini sendiri ya. Ya. Masuk dengan kebetulan anak-anak saya juga pas kuliah juga, Astaga, ya. samaan semua. Iya, anak pertama kedokteran ya. Satunya apa? Dihukum kalau nggak salah ya. Yang Yang satunya kedua di gimana? Hukum. eh, apa namanya hubungan internasional. Hubungan internasional. Yang pertama di kedokteran. Wow, keren lah. Ibu Aprilia S2. Saya lebih, Bu. Saya S3. Ya SD, sama Pak. SMP, SD, SMP. SMP, SMA. Cukup lah. Saya mau sapa dulu dari Denpasar ini. Pak Orang biasa. orang biasa, Pak Darwan Tambunan. Apa kabar Pak Tambunan, Darwan Tambunan? Selamat siang, Denpasar. Orang biasa. Orang biasa masuk di sini. Oke. Oke, terima kasih Makasih sudah partisipasi. join, Pak. Join. Oke, right ya. Oke, bisa sampaikan waktu setelah keluar ya apa dari S1, S2 ya. Pasti dong berinteraksi dengan orang Papua. Ya enggak? Orang Papua itu beda, ya toh. Mukanya sama semua, ya enggak? Kalau orang Jawa kan beda-beda mukanya. Andri kayak gini, Pak Karel kayak gini kan beda, ya kan? Kalau orang Papua perasaan saya 6 bulan di sana perasaan semua sama. Ini kemarin perasaan you di sini, enggak, bukan saya Pak. Perasaan perasaan saya lihatnya sama, keriting hitam-hitam gitu. Ya, ini bercanda aja. Ya, waktu itu bagaimana Ibu Aprilia berinteraksi dengan orang Papua yang mayoritas ya orang Kristen, tapi orang Kristen yang suam-suam kuku, ya kita bertobat sekarang, besok tidur di got lagi, mabuk maksudnya, ya enggak, mabuk, ngerti? Mau salib besar sini, gitu. Tapi kalau malam mabuk di jalan tidur di got ya, nanti besok terhuyung-huyung pagi jam 7, nah, panas matahari dia jalan dia. Nah, waktu interaksi dengan orang Papua, apa yang terjadi? Puji Tuhan sih Pak ya kita belajar saya selalu pegang prinsip itu di mana bumi dipijak, langit Ya, dijunjung. Nah, oke. gitu. Jadi ketika saya memasuki di Papua, saya belajar untuk menyesuaikan dengan kondisi yang ada dan saya juga belajar untuk mengasihi orang-orang yang ada di Papua gitu. Karena buat saya Papua itu punya singkatan, Pak. Apa itu? P-nya itu penuaian, A-nya itu penuaian akhir, penuh urapan Allah. Nah, gitu. Wow, keren.
Papua. Nah, jadi penuaian akhir penuh Akhir. urapan Allah. Penuh Itu urapan Papua. Nah, PUA ya, makanya penuh urapan Allah. ya, Ya, penuaian makanya akhir Tuhan penuh urapan Allah. Oke. ya, makanya Tuhan kan Ya, suruh kita memberitakan Injil sampai ke ujung bumi. ujung Akhirnya kan di bumi. ujung bumi kan. Ujung Nah, buminya ternyata di Jayapura, Papua. Oke, Papua. oke, kita aminkan saja. Oke, tongkat estafet sudah ada di Ibu Aprilia untuk lanjutkan tongkat estafet kepada Ya. orang-orang Papua. Apa tantangannya waktu menginjilin mereka yang ya suam-suam kuku? Ya, saya 6 bulan di sana, Bu. Enggak tahan ya. Saya balik. Makanya itu Pak, harus dengan pendekatan kasih. Betul. Ya. Iya, Mereka betul. itu hatinya lembut, ya maksudnya tulus gitu ya. Iya, Itu yang iya, iya. membuat saya sayang dengan mereka begitu. Oke. Nah, jadi Ya. kemanapun kalau Tuhan utus saya untuk melayani khususnya ini dengan bunda saya nih Bu Esther ini, kami selalu berjalan Oke. ke pedalaman-pedalaman pun monggo. Sampai pernah satu kali saya diberi kesempatan untuk ngajar di satu tempat namanya Nawa. Itu kurang lebih 6 sampai 7 jam ya dari Jayapura. Wah, Dan itu saya bawa mobil sendiri di gitu. daerah mana? Sarmi ya? Sarmi. Atas lagi. Dia Atas lagi. sebelum Sarmi. Sebelum Sarmi. Oh, oke, teman-teman, itu di sana itu gunung-gunung, pedalaman gunung-gunung. Jangan Sampai satu ketika, jangan bayangkan aspal jalan tol, jangan bayangkan itu, jauh. nah, Ya, oke. sampai satu ketika ada satu jalan yang kebetulan rusak dan jalan itu diperbaiki. Ya, terus kemudian mereka kayak palang begitu, minta uang dan itu mereka Ya. mobil, ayo bayar, 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 bayar begitu. Sementara kami nih perempuan berdua sama Ibu Esther, lalu kita, Oh, waduh, Bu Esther. mana ini kita perempuan-perempuan begitu toh. Terus saya bilang, saya buka kaca, kebetulan kami pakai mobil gereja gitu ya. Siapa yang setir? Lalu kemudian Ibu Aprilia. saya yang setir. Wow, Nah, ini wanita kemudian perkasa memang, luar biasa ini. lalu kemudian mereka langsung minta uang gitu ya. Terus saya bilang, kami ini mau melayani, kita hamba-hamba Tuhan yang melayani gereja di depan gitu. Nah, Terus dilepas, mereka ngotot gitu ya untuk minta duit. minta uang sama kami. Lalu saya bilang, loh betul kami ini hamba-hamba Tuhan gitu. Singkat cerita, tiba-tiba lihat aja mobil kami. Kebetulan di mobil yang kami pakai itu mobil dari gereja ya, dari BPD. Terus ada tulisannya mobil pelayanan gitu ya. Nah, terus Oh, akhirnya mereka langsung lihat, ih iya betul ini ibu-ibu pendeta ini. Jadi akhirnya mereka oke, tidak oke. jadi malak kita gitu ya. Akhirnya mari ibu-ibu langsung jalan sudah gitu. Wah, itu suka dukanya kalau jalan Oke. di ini gitu ya. Nah, singkat cerita pas kembali eh, apa siswa yang kami ajar itu sudah Ibu, nanti kami yang dampingi Ibu waktu kembali ke Sentani. Dan puji Tuhan ketika kami lewat lagi ke tempat itu, nah kebetulan siswa yang bawa mobilnya mereka buka, ah kamu nih salah orang ini yang kamu mintain uang ini Ibu pendeta. Oke, salah Betul. orang. Tapi itu satu pengalaman yang luar biasa buat kami ya. Iya. Kami bisa dikasih kesempatan untuk bisa melayani ke daerah-daerah ya. Tapi kami senang karena itu peluang yang Tuhan berikan untuk kita bisa berbagi dengan mereka, Pak. Amin. Iya, iya. Oke. Kemudian saya tanya lagi ya. Hmm. Tantangan itu tantangan kan? Jadi Ya. untuk melayani dengan hati tulus, tapi orang-orang lokal ya merasa ini tanah saya loh, saya adalah penduduk asli loh, saya lahir di sini loh. Kalau kamu lewat sini nggak gratis. Nah itu kan tantangan itu. Adakah tantangan lain? Misalnya ya, oke, penginjilan atau pemuritan, katakanlah pemuritan. Sekarang nggih. Tapi malamnya dia mabuk-mabuk lagi dia. Apa yang adakah yang seperti itu terus merasa jengkel? Oh, saya tidak tahan saya begitu. Mereka itu begitu. Saya 6 bulan di sana nggak tahan. Apa? Bagaimana, Ibu perasaan? Sejauh ini
Saya puji Tuhan ya Bapak, saya melayani kebanyakan khususnya wanita ya. Gitu. Oh iya, wanita nggak Karena mabuk lah. saya ya, Iya, nggak ya mabuk. memang ada sih orang-orang yang keras gitu ya. Iya. Tapi ya kan lidah lembut mematahkan tulang toh Pak. Nah, gitu. Amin. Oh, Jadi semua harus coba dikomunikasikan secara lembut dengan mereka dan puji Tuhan gitu ya kan mereka tahu kalau kita melakukannya dengan penuh kasih. Kasih itu kan dari hati dan itu pasti akan nyampe ke mereka gitu. oke, ya jadi beda, beda apa? Beda kasus lah. Karena ini Ibu Aprilia melayani wanita, saya melayani Ya. pria. Pria, wah sulit. Saya tobat ya. Padahal saya didampingi juga oleh orang orang lokal juga. Tapi saya terus, wih, ini saya sia-sia di sini sepertinya, sepertinya Hmm. saya menyerah, saya balik saya 6 bulan saya balik ya. Ya, oke, Ibu Aprilia, eh, waktu di Jayapura itu mulai tahun berapa, Bu? Ibu Aprilia? Saya 2014, 14, sudah 11 tahun. Iya. Oh, almost. 11 tahun ya. Gak kerasa kok Pak. Nggak kerasa ya. Oke. Iya. Selain untuk melayani penginjilan, pemuritan, ya toh, tantangan apa lagi kira-kira yang ada? Ya, pasti lah living cost lebih tinggi, ya toh biaya hidup di Papua lebih tinggi. Jangan dibayangkan sama loh, teman-teman. Walaupun harga bensin sama, itu harga semen sama, tapi makanan beda, lain. Harganya mahal. Oke, selain tantangan itu apa? Kira-kira tantangan apa? Ya, memang kita bisa berhadapan juga dengan orang-orang yang masih pola pikirnya masih ya perlu dikasih Hmm, pencerahan gitu ya Pak ya. oke. Nah, tapi itu ya butuh waktu, butuh proses, butuh kesabaran dan tetap percaya bahwa Tuhan pasti bisa merubah gitu ya. Oke. Nah, kita nggak boleh berhenti untuk apa mereka bisa berubah begitu. Ya Ya. sekalipun ketika saya melihat ketika mereka dikasih pengertian, ini yang luar biasanya, kami mengajar mereka, akhirnya mereka jadi tahu gitu loh. Yang tadi Ah, mungkin oke. ya tidak memahami hal itu terus reaksinya berbeda, tapi ketika kita mulai memberikan pengertian-pengertian pemahaman yang benar kepada mereka, akhirnya mereka mengerti dan mau berubah gitu. Ini Oke. yang saya senang karena mereka jadi punya antusias untuk setiap kali karena kebetulan saya Ibu Esther juga kami pengajar dari kita ada pelatihan untuk kaum wanita gitu ya. Nah, namanya WCB Wanita Cakap Berdampak. Nah, dari situlah mereka akhirnya terbuka wawasannya. Oke. Oh, jadi seperti ini ya bagaimana mereka harus menjadi wanita yang punya gambar diri yang lengkap, yang Right. utuh, terus mereka bisa melayani keluarganya itu seperti apa. Nah, ketika kita kasih pemahaman itu, ya puji Tuhan, banyak dari mereka yang dipulihkan, Pak. Gitu. Amin. Oke, Bu Esther. Bu Esther, sorry. Bu Aprilia. Saya kasih kesempatan ke teman-teman, mungkin ada unek-unek, ada pertanyaan. Silakan buka mikrofon dan bertanya, karena nggak banyak waktunya ya. Jangan Ya. sampai kehabisan waktunya. Boleh, silakan ada yang mau bertanya, oleh open mikrofonnya dan bertanya. Silakan. Ada? Enggak ada ini. Pak Bambang, Pak Karel. Pak Karel udah hilang ya? Pak Darwan Tambunan. Ada yang mau bertanya mengenai pengalaman ini wanita perkasa ini? Ya, berani-beraninya dia menjajah Irian. Bukan, bercanda. Dia bisa menduduki loh. Jayapura diduduki oleh perempuan-perempuan perkasa ini. Ada yang Itu mau Pak bertanya? Karel sudah buka itu. Pak Karel Pak Karel kayaknya ada? lagi Oh ada ya di Pak Karel, apa? silakan. Nah, silakan Pak Karel ini Oh, dia Surabaya ini. keren. Surabaya ini. Boleh silakan Pak Karel. Ya, oke.
Silakan Pak. Selamat Oh. siang Ibu Aprilia ya. Terima Ya, kasih untuk sharingnya. Eh, saya mau tanya satu hal Ibu. Tadi saya dengar Ibu pernah di Lombok ya. ya Pak. Ya, di Lombok, kemudian pernah di Jakarta. Eh, ya mungkin saya tidak terlalu ini ya kan, jaringan saya hilang-hilang ya. Saya mau tanya Ibu, Ibu kan sudah bekerjanya sudah enak ya Hmm. di Borak ya. Ya, Hotel kenapa Shangri-La. kalau Ibu Ya, kenapa Ibu harus tidak? Ada sesuatu ya, karena ada panggilan atau sesuatu yang apa ya, mendobrak Ibu mau masuk dalam pelayanan. Kan sudah enak kerjanya, uangnya banyak gitu ya. Sedangkan mau jadi pelayan Tuhan masih mikir-mikir ya, semua harapan pada Tuhan. Apa kira-kira yang mendobrak Ibu sehingga Ibu mau dalam pelayanan? Ya, Silakan. Jadi apa Ibu? saya langsung Ada jawab sesuatu kah? yang Silakan. Ya, langsung aja. ya boleh boleh. Ya, Pak Karel, kita harus punya visi yang benar ya. Artinya gini, ketika kita memutuskan untuk melayani Tuhan, ya, eh, kita ini melayani raja di atas segala raja, Pak. Ya, bos di Amin. atas segala bos. Nah, waktu saya memutuskan untuk melepaskan pekerjaan, memang pada waktu itu saya lagi diberi kesempatan untuk dipromosi waktu di Shangri-La. Ya, Wow. tapi ketika baru mau promosi begini, tiba-tiba Tuhan bilang, stop, kamu harus melayani aku. Nah, ketika Tuhan Wow. suruh saya melayani, saya coba maksudnya mengundurkan diri gitu ya dari Shangri-La, lalu kemudian saya kasih penjelasan juga di orang tua saya. Ya, awalnya orang tua tidak setuju gitu ya. Kamu cari apa? Nanti kita makan bagaimana? Katanya gitu. Kan jadi hamba bilang kita makan apa? Saya bilang ya makan nasi lah Uh, gitu. ya, sebentar Ibu ya. Ya, Sebentar Ibu Aprilia. Kalau mau dikatakan bahwa itu mendengar suara Tuhan itu kan umum ya. ya. Secara spesifik apa sebenarnya? Secara Kalau boleh spesifik tahu, secara itu spesifik saja, Pak. mengapa Ibu mau? Karena saya punya prinsip begini, ketika saya melayani di Shangri-La, ya itu juga sebagai satu ladang pelayanan buat saya. Bukan saya cari nafkah ya, tapi konsep Ya, saya berpikir Shangri-La itu hanya cara Tuhan memberkati saya. Nah, gitu. oh, Jadi ya, kalau saya pikirannya di materi, ya memang hitung-hitungannya jauh gitu ya. Tetapi ada jauh lebih, yang lebih jauh lagi dari Shangri-La adalah ada sesuatu hal yang tidak bisa dibeli dengan uang gitu. Ketika kita dipanggil oleh Tuhan, itu satu keistimewaan untuk bisa melayani Dia. Dan itu jadi satu kehormatan. Dan sampai hari ini saya terus melihat bagaimana Tuhan yang dahsyat itu memelihara saya, khususnya saya sebagai single parent, saya seorang hamba Tuhan, tapi saya bersyukur kepada Tuhan sampai hari ini Tuhan memelihara kami, saya dan anak. Amin. Karena ya, saya selalu ya. punya prinsip, Tuhan itu menjadi bapa bagi anak yatim dan menjadi pelindung bagi para janda. Dan itu Wow. ya saya harus Satu lagi Bu, ya, satu lagi Bu. Ya, ya. kalau boleh tahu waktu Ibu beralih dari profesional di Sangrila pindah pelayanan apa sudah menikah Bu? Waktu itu belum menikah, Pak. Oh belum menikah ya? Ya, Oh, jadi saya belum jadi menikah. Masih banyak jadi lah, kumbang-kumbang berseluruhan banyak lah ya. ya, jadi masih masih punya apa itu eh, kebebasan sendiri ya. Ya, Belum belum bertanya sama orang NTT ya. saya tidak berpikir itu, Pak. Pokoknya kalau memang dari Tuhan, pasti Tuhan kasih yang terbaik, begitu. Oke, Amin. ya, Nah, oke, dan oke. ternyata betul, saya bersyukur Tuhan berikan suami yang luar biasa, yang Amin. mengasihi saya, dan saya percaya itu memang dia dari Tuhan. Dan kami boleh membangun rumah tangga sekalipun Tuhan lebih dahulu mengasihi dia, jadi Amin. disuruh pulang Ya. cepat-cepat.
Oke, ya, Gitu. oke. Itu, Pak. Terima Ya, kasih, Ibu. Ya, sama-sama Bapak. ya, ya. Terima kasih untuk Oke. PKL, pertanyaannya. PKL deh. Iya, mantap, mantap Pak PKL. Karel. Ya, terima kasih Pak Karel atas partisipasinya. Ini Ibu Nes itu apa nih? Anak anak didiknya Ibu ini ada chat di chat room ini. Ya, ada Saya anak kurang didik. ini nih, nggak tahu Ada ini apa nih Nes Nes, ini. nama Pak Nes. Selamat siang Nes. Halo. Ya, ada yang mau ditanyakan? Nes. Ya, ya. Ada Ibu Deborah, ada Ibu Ati, Ibu Ibu Pendeta. Ati, ya Ibu. Silakan kalau ada PKL yang itu, Bang. PKL deh. Pak PKL. Oh, mau PKL mau bertanya, silakan Pak PKL. Nah, ini mantap nih. Pak, Nah, silakan Pak PKL. Waduh, saya nggak bertanya kalau Oh, sama Bu oh sudah tahu. ini. Sudah Padahal tahu dia dia. lebih tahu dari saya. Dia lebih tahu dari saya ini. Oh. Iya. Karena saya kan melayaninya di kaki 5. Kalau Ibu ini kan kebanyakan di bintang 5. Bintang Gitu. 5. Oh, iya. Iya. kakinya Mantap. banyak ya Pak ya, ada Kakinya 5 ya. banyak. Biar bisa cepat ngibrit kalau ada transit. Iya. Ya, tapi yang pasti apa yang disaksikan Ibu April itu tidak jauh. Ya, Iya, kalau iya. kita mengikut Yesus ada harga yang harus dibayar. Yes. Dan Amin, pemeliharaan Tuhan itu pasti. Karena dia berjanji, aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Nah, Amin. penyertaannya itu ya yang paling berharga dalam hidup kita sebagai pengikut Tuhan. Walaupun Amin. kadang-kadang kita tidak mengerti kenapa hal-hal yang menurut kita kok yang nggak enak ya, tapi rupanya akhirnya pun akan menjadi sukacita dan damai sejahtera bagi kita semua ya. Waktu Amin. akan mengujinya Amin. soal ini. Itu aja dari Bu April, ketemu kembali ya. Ya. Oke, mantap. Makasih Pak PKL. Keren ini. Ini mau jalan kemana nih? Ke Jawa Tengah lah. Halo, Pak PKL. Ya, ini jalan-jalan ke Cilengsi. Oh, Cilengsi, Iya, pelayanan di sana. Oke, tetap semangat Pak PKL. Terima kasih Ya, Terima kasih atas, Pak PKL. atas partisipasinya. Pendeta Ati. Ada saudara saya juga Nes nih, Nes ya. adik rohani di gereja. Oke, silakan kalau mau bertanya silakan. Saya, Boleh. Pak. Oh ya, Saya. silakan Bu Ati ya. Iya. Oke, silakan, monggo. Halo, Halo Ipen. Pak Ati, Selamat jumpa. Ya, salam jumpa juga. mungkin ya pertanyaan saya awal ya, Ibu melayani di gereja mana ya, di organisasi lembaga mana, Bu? Ya, saya melayani di GBI, tepatnya di GBI Rock Jayapura. Oh iya. Karena saya GPI, Bu, saya GPI Papua. Oh Jadi, gitu. Wah. ya, saya melayani dari Merauke, Fakfak, Manokwari. Kaimana dulu, Kaimana, Merauke, Fakfak, baru Manokwari. Wow, luar biasa nih. Iya, oke. Jadi apa ya, yang disampaikan Ibu Pendeta tadi itu ya, mungkin saya tentang Pak Andre ini. Oh, Pak Andre gagal melayani di Papua. Nah itu sudah langsung mundur dia Pak, Ibu. Hmm. Karena Ada kalau ada panggilan lagi Bu, saya di Jawa, jadi saya harus balik. Enggak usah menghindar lah, itu buktinya. Orang yang kalau di Papua pulang itu berarti dia enggak berhasil itu. Ya, oke. Lagi. Setuju. Di Papua itu kita melayani itu kita harus memiliki sifat merangkul, Pak. Amin. Ya. Nah, yang kedua kita harus merendahkan diri. Nah, sehingga mereka tidak jauh dari kita. Kalau kita angku-angku, pasti mereka segan jauh dari kita. Lalu apa yang kita mengajarkan bagi mereka kalau jauh dari kita? Ya, itu saja. Jadi kalau Pak Andre balik lagi ke Papua ya harus begitu ya. Oke, kalau ada panggilan pelayanan ke Papua, saya siap.
Siap. Kembali menetap Bapak, jangan hanya dipanggil saja baru datang ya Bu Iya. Ati. Ada tanggung jawab di Jawa, ada tanggung jawab saya. Nggak bisa Oke, baik. nggak bisa Terima kasih, lama-lama. Bu Pendeta. Makasih. Sama Bu Ati. Bu Iya, Ati, makasih Kalau Tuhan Bu Ati. berkenan kita bisa jumpa ya Ibu Pendeta iya. Ati. Amin. Mungkin Pak Andre yang harus buat satu program untuk ketemukan itu narasumber. Kegiatannya apa gitu loh, ya seminar atau apa gitu untuk narasumber yang pernah jadi narasumber di Kompak ini seperti itu. Mungkin itu usul aja supaya kita bisa jumpa Oh gitu. ya, oke, bagus. Terima Makasih, kasih. makasih Bu Ati, Tuhan berkati ya. Oke, ada yang mau bertanya, boleh buka mikrofonnya lagi. Silakan. Ada Ibu Deborah Purbalingga, ada Pak Bambang. Ya, silakan kalau ada yang mau bertanya, silakan. Ayo, silakan. Silakan. Ya, ada yang mau bertanya? Enggak ada yang bertanya nih. Kenapa? Ya, oke. Saya bertanya ya. Enggak ada yang bertanya, saya bertanya. Saya enggak akan kekurangan pertanyaan. Ya, ya ini gini Bu. Ibu pernah enggak merasa dimanfaatkan? Ya, ketulusan hati Ibu ya melayani di Papua nih. Tapi dimanfaatkan oleh mungkin oleh oknum lah, saya nggak mau bilang semua. Selalu ada oknum itu, selalu ada Yudas Iskariot kan pasti ada. Itu nggak mungkin nggak ada, di gereja pun ada nggak Yudas Iskariot? Ada. Bahkan di Kompak sini ada nggak Yudas Iskariot? Ada. Ya toh? Biasa, itu perkara biasa. Apakah kita berhenti walaupun ada Yudas? Yesus saja pilih murid, ada Yudas juga. Jadi kita tidak bisa mengharapkan oh semuanya orang suci gitu. Selalu ada Yudas Iskariot, ada. Apa kita berhenti? Enggak gitu. Nah, gimana Bu? Ada nggak yang mungkin memanfaatkan ketulusan, kebaikan, keterbukaan Ibu Aprilia selama melayani? Silakan dijawab secara jujur. Silakan. Ya kalau dibilang ada ya pasti ada lah Pak. Pasti ada. Ya. Apa ceritanya? Tapi ya ketika kita sadar bahwa kita dimanfaatkan, ketulusan kita mungkin kalau ada uang abang Sayang, disayang, tak ada uang abang ditendang, memelayang. pepatah seperti itu gitu Ya, ya. betul. Tapi kembali lagi Pak, ya semua yang kita lakukan itu kalau kita dedikasikannya itu kepada Tuhan, ya akan kembali kepada kita kok, gitu. Ya. Jadi kalau kita menabur yang baik, kita pasti akan menuai yang baik juga, gitu. Sekalipun orang itu mungkin memanfaatkan kita ya, tapi kan kembali lagi respon kita seperti apa ketika kita dimanfaatkan, kita mungkin sadar kalau memang kita tulus ya tetap lakukan ketulusan itu karena saya tetap percaya kok semua yang kita tabur baik kita akan menuai yang baik gitu. Jadi kalau kita orang baik ya yang kita lakukan yang baik gitu loh ya nggak mungkin kita akan lakukan yang jahat sekalipun mereka berbuat jahat seperti itu ya tetapi ya saya tetap menghormati tetap menghargai orang-orang yang seperti itu cuma ada cumanya mungkin eh, ketika tahu hal itu rasa respect kepada orang itu akhirnya jadi berkurang Berkurang. Ya ya manusiawi lah ya, manusiawi ya. Manusiawi. Nah, Oke. kita respectnya jadi berkurang, tidak seperti yang lalu, yang sebelumnya ketika kita sadari hal itu, tapi tetap berbuat baik, tetap begitu. Oke. Nah, respectnya jadi berkurang gitu, bukan karena kita nggak ini ya, tapi ya kembali lagi gitu, untuk supaya kita juga sehat lah Pak, gitu. Oke, ya. Oke, saya masih berikan pertanyaan. Ada teman-teman yang mau bertanya, silakan buka mikrofon. Ya, tidak harus saya kan? Saya tidak pernah kekurangan pertanyaan, enggak.
Silakan kalau ada yang mau buka mikrofon dan bertanya sebelum habis waktunya, ya enggak? Pak Bambang, ada mau bertanya Pak Bambang? Monggo, silakan. Tanya apa saja, ini Surabaya ini Pak. Ibu Aprilia dari Surabaya nih. Silakan Pak Bambang, buka mikrofonnya Pak. Monggo Pak Bambang. Halo. Ya. Pasti tertutup. Ya. Oke, sudah oke. Silakan Pak Bambang. Ya. Masih tertutup ya mikrofon. Suaranya nggak tersambung kah? Masih nggak tersambung Pak Bambang. Masih nggak tersambung Pak. Nggak dengar saya. Nggak ada suaranya. Masih nggak tersambung. Jelas. Saya nggak dengar suara apa-apa malah. Tes. Halo. Nggak dengar Pak. Seperti nggak tersambung. Very good. Now loud and clear. Ya, silakan. Ya, Tadi nggak tersambung. Ibu, luar biasa Ibu. Silakan. Iya. Saya kira sudah lengkap ya. Belum Pak, mana lengkap? Belum lah. Kalau sama saya nggak pernah lengkap. Saya ada banyak pertanyaan, nggak pernah saya kekurangan pertanyaan. Belum lengkap ini. Silakan Pak Bambang. Iya. Kan sekarang Ibu single parent Bu ya? Ya. Ya. Sudah dipanggil duluan. Ya. Ketika Tuhan sudah dipanggil ya. Nah, yang perlu saya tanyakan tuh kan bagaimana Ibu bisa bertahan itu ya. Meskipun kalau di sebuah kapal itu kan partner kapten itu adalah KKM-nya, jadi suami istri itu. Ketika tidak ada ini sangat ada keseimbangan, stabilitas itu pasti akan terpengaruh. Yang saya perlu tanyakan, Ibu bisa mempertahankan kestabilan di dalam rumah tangga, pelayan untuk mengcombine ini kedua kegiatan Ibu yang harus dipertanggungjawabkan. Kira-kira itu Bu pertanyaan. Mantap, ini ahli perikanan ini. Ahli perikanan kalau bertanya hati-hati nih. Setajam silet. Silakan. Silakan Belakangan Bu. Tapi pertanyaannya tajam, oi. Bahaya nih Pak Bambang ini. Iya. Terima kasih Pak Bambang untuk pertanyaannya. Ya, sekali lagi ketika Tuhan mengizinkan suami saya dipanggil Tuhan, ya, saya percaya Dia bertanggung jawab atas kehidupan kami, saya dan anak-anak, gitu. Jadi itu yang jadi prinsip saya bahwa Mazmur 68 ayat 8 itu dikatakan Dia menjadi bapak bagi anak yatim dan menjadi pelindung bagi para janda. Dan itu ayat yang selalu menjadi pegangan buat saya, gitu. Bagaimana sekarang yang menjadi suami saya adalah Tuhan, gitu ya. Saya bacakan juga dari Yesaya 54 ayat 5, sebab yang menjadi suamimu ialah Dia yang menjadikan engkau, Tuhan semesta alam namanya. Yang menjadi penembusmu ialah Maha Kudus Allah Israel, yang disebut Allah seluruh bumi. Jadi ketika suami saya dipanggil Tuhan, saya percaya Tuhan itu yang mereplace, ya. Nah, jadi menggantikan bahkan lebih dari yang mungkin kalau suami saya penuh dengan keterbatasan, ya, tetapi saya bersyukur Tuhan itu sekarang yang sudah menjadi replace, ya, menjadi bapak buat anak-anak saya. Dan saya selalu mengajarkan kepada anak-anak ketika mereka punya kebutuhan apa saja, mungkin saya sebagai orang tua terbatas. Ya, sebagai contoh, baru-baru putri saya itu dia harus magang gitu ya di
apa salah satu kementerian lah gitu. Terus kemudian dia bilang, Mama, ini semua orang tua bantu anaknya untuk carikan magang. Tapi giliran saya harus cari sendiri gitu ya. Karena Mama di Papua. Lalu kemudian saya bilang sama anak saya, berdoa, minta sama Tuhan. Sekarang yang jadi bapamu adalah Tuhan. Dan saya percaya Mama hanya topang dalam doa. Mama memang nggak bisa datang ke Jakarta untuk cari-cari magang, tapi Tuhan tuh selalu punya banyak cara Amin. untuk. Dan ternyata benar Bapak Ibu apa yang terjadi, puji Tuhan. Terakhir putri saya bisa magang di ASEAN gitu ya. Oh, Dan dia sampai kaget gitu karena 1 bulan sebelum dia magang itu dia baru masukkan istilahnya permohonan untuk aplikasi untuk dia magang gitu ya. Sementara orang-orang yang sudah 3 bulan, 6 bulan memasukkan aplikasinya itu belum dipanggil gitu. Tapi oke. giliran dia baru 1 bulan sudah dapat kesempatan magang di situ. Amin. Itu bukan karena hebatnya kamu, tapi kita punya Tuhan yang besar. Yes. Nah, ini untuk membuktikan bahwa Mama mungkin terbatas, tapi ada Tuhan yang tidak terbatas yang akan menolong kamu. Dan itu jadi pembelajaran sampai hari ini putri saya kalau misalnya ada ini saya bilang berdoa, Mama akan topang dalam doa dan akhirnya mengajar iman percayanya bertumbuh di situ. Sampai kemarin dia Wow, udah Tuhan amen. cari pekerjaan pun dia ini sendiri gitu ya, terus dia sampaikan ke saya bilang kamu harus bersyukur ya. Memang awalnya dia sempat agak ini karena saya tidak bantu dia gitu ya. Saya bilang enggak, Mama bantu di dalam doa. Dan kalau kamu bisa berhasil, harusnya kamu pertama bangga kepada Tuhan yang selalu buka jalan buat kamu. Lalu yang kedua kamu bangga sama dirimu sendiri. Kamu bisa cari pekerjaan bukan karena mama, bukan karena Amin. koneksi, tapi karena Tuhan. Gitu. Mungkin itu Pak. Ya Ibu, ada lanjut sedikit lagi. Ada Ya, sedikit silakan. lagi. Silakan Pak Bambang. Jadi kan kalau saya perhatikan, ya kata Pak Andri ya semua orang secara iman itu sudah pastilah kita harus percaya pada pada firman. Tapi persoalannya bagaimana untuk ya hidup itu kan tidak yang dihadapi bukan kebutuhan rohani saja, tapi kebutuhan jasmani pun kan juga eh, dihadapi juga. Ya, betul. Bagaimana supaya balance antara melayani dengan kebutuhan perjalanan di dalam menyediakan atau memenuhi kebutuhan itu kan perlu ada kiat atau tip tertentu ya. Betul. Kalau iman so pasti Ibu tadi katakan bagaimana untuk kita mempertahankan iman oleh firman tadi yang disampaikan adalah kita dengan berdoa kemudian terus dekat kepada Tuhan. Tetapi ada satu persoalan lagi ketika kita menghadapi persoalan di luar dari iman percaya kita, ada satu kebutuhan yang kadangkala menjerat dalam kebutuhan yang mengakibatkan kita tidak bisa bergerak. Itu kan problematik juga dalam kehidupan rumah tangga sendirian itu. Right. Seperti ibu itu kan. Bagaimana ada suatu hal yang memang kadangkala diperlukan seorang suami bukan suami seseorang yang pendamping kan? iya gitu. Maksud saya itu begitu Bu. Bagaimana cara untuk menduduki ibu sebagai suami dan ibu sebagai ibu itu pada Yeah, satu saat very good. bagaimana? Gitu. Ya, yang pasti Pak, kalau saya melakukannya hidup orang benar itu kan hidup oleh iman ya, gitu. Ya. Jadi apa yang saya yakini dan saya percaya Roh Kudus akan menolong gitu ya. Buat saya itu cukup gitu ya. Jadi saya selalu bawa itu semuanya di dalam doa ya. Ketika saya mungkin punya keterbatasan gitu ya. Tapi saya serahkan itu semuanya kepada Tuhan. Contohnya saya harus berfungsi sebagai bapak buat anak-anak saya.
tapi sekaligus saya juga sebagai ibu. Ya. Iya. Pernah satu ketika anak saya dapat masalah gitu. Ya, terus kemudian saya harus berani berdiri sebagai bapak buat dia. Dan waktu itu pas kebetulan eh, saya ada di baru pulang eh, penginjilan waktu itu ya dari Eropa, terus kebetulan ada masalah itu, saya harus berani menghadapi orang yang melakukan yang tidak seharusnya kepada putri saya, gitu ya. Jadi saya bertindak tegas ke mereka. Saya bilang eh, apa-apa yang harusnya dilakukan adalah dikomunikasikan ke saya. Jadi tidak boleh langsung ke putri saya. Saya bilang begitu. Karena saya sekarang berperan sebagai dua ini. Sebagai bapak dan sebagai mama. Ada saatnya saya harus menjadi bapak buat anak-anak saya. Bertindak tegas ke mereka. Nah, terus menjadi mama juga tetap yang harus mengayomi mereka. Itu. Jadi itu Iya. yang itu kalau secara kepada anak-anak. Kalau saya pribadi, saya dengan Tuhan aja udah cukup, Pak, gitu. Ya, Oke. dengan Iya, iya, Tuhan saja sudah cukup gitu. Yang penting iya, eh, apa nggak neko-neko lah kalau orang Jawa bilang ya, gitu. iya, Kalau misalnya neko-neko ya itu lain ceritanya ya. Tapi eh, ya saya nggak neko-neko. Apa yang saya perlukan kan Firman Tuhan katakan serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan dan nyatakanlah apa yang menjadi keinginanmu kepada Tuhan dalam doa amin, dan permohonan amin. ucapan syukur. Jadi Cukup. apa yang ada di hati saya ngomong aja sama Tuhan. Mau curhat, curhatnya sama Tuhan sudah. Kalau Iya, dulu iya, memang yang menjadi partner ya sebagai sahabat atau sebagai orang yang bisa untuk kita buang sampah gitu ya unek-unek ya pasangan kita. Tapi kan kalau sekarang enggak gitu. Kita nggak boleh buang sampah sembarang tempat kan gitu. iya, Jadi buang iya, sampahnya kadang-kala ya kepada Tuhan gitu. Itu iya, jauh iya, lebih lebih bagus. apa ya? Lebih nyaman gitu loh Pak. Gitu. Iya, Kalau betul, kepada Ibu. orang pun belum tentu mereka kasih jalan keluar buat kita gitu. Luar Mungkin bisa biasa. aja malah sebaliknya mereka malah menghakimi atau mungkin malah maaf ya, ada yang nusuk kita dari belakang, ada yang seperti itu. Tapi lebih Ada, selalu buat ada tuh. kita dengan Yudas itu banyak. Hah? Yudas, banyak Yudas itu banyak. Ah, itu sudah Pak. Makanya ada yang memutarbalikkan kan begitu Biasa dengan itu. manusia toh. Iya, betul. Nah, kita dengan Tuhan puas ya sudah gitu. Dan Iya, kalau sama Tuhan kita plong gitu loh. Ya, nggak ada Amin. sesuatu yang tersembunyi gitu. Iya. Itu iya, saja Pak. Ah, iya. Ya, kemudian begini, Pak Ibu, ini di luar dari ini apa ya? Cup saja. Seandainya begini, Bu, ada undangan, ya, ada undangan kepada yang terhormat Bapak Strip Ibu atau undangan kepada Bapak di gereja di mana Ibu ini. Gimana, Bu? Bapak kan, Ibu kan hadir sendiri, Ibu sendiri begitu, enggak apa-apa, Bu. nggak masalah Pak. Kalau Enggak memang apa-apa ya. undangannya misalnya saya diundang misalnya untuk jadi pembicara gitu ya. Nah, Mungkin mereka yang mengundang tidak tahu latar belakang ya, saya. Enggak apa-apa, saya akan hadiri, tapi nanti ketika saya harus menyampaikan firman, saya akan jelaskan bahwa saya seorang single parent gitu. Ya mungkin orang itu nggak tahu kan latar belakang kita kan kita nggak perlu announce, wih saya single parent, wah gitu. Nggak perlu kan Pak gitu ya. iya, iya. Ya, ya. Oke. Very good. Ya, ya Ibu, terima Ya, kasih Ibu, terima kasih luar untuk Oke. biasa. pertanyaannya Pak Bambang. Mantap, mantap, Bapak. Iya, iya. Pak Oke. Andre, Ya, Pak silakan. Andre, Ya, oke. Siapa eh, nih? ya, Pak. Pak Karel, Pak Karel, Pak. Oh, Pak Karel. Oh, silakan Pak Karel. Ya. Ini, ya, mungkin Pak Andre harus Pak, harus disclaimer Pak. Oh, iya, iya. Ya, saya lupa. Saya lupa. Ya, saya lupa. Saya lupa. Terima kasih atas peringatannya. Betul, betul. Ini Ibu Aprilia, kalau mungkin boleh tahu, ya toh, semua kita katakan, iya saya berdoa sama Tuhan, Tuhan akan memberikan terus. Oke, tapi ada bagian yang harus kita kerjakan. Kira gitu. Nah, iman itu ada perbuatan. Nah, yang saya mau tanya, kalau boleh tahu, mohon maaf Ibu ya, kalau boleh tahu, selama
anak ibu di Jakarta, ya, nah, dia kan butuh biaya untuk hidup, Ya. ya butuh semuanya. Apakah itu ada income yang lain atau apa maksudnya? Ada usaha apa gitu yang dia lakukan? Kalau boleh tahu, Bu. Ya, di disclaimer nih. Ini Disclaimer ya. pertanyaan disclaimer. Ini pertanyaan pribadi ya. Jadi kalau memang merasa tidak nyaman dengan pertanyaan ini, Ibu Aprilia boleh tidak menjawab. Tapi kalau Nggak boleh. bisa dijawab boleh juga, nggak apa-apa. Dan disclaimer Sejauh dulu. ini Tuhan yang memelihara kaya, intinya begitu Pak. Ada Nah, banyak Oke. cara Tuhan memelihara kita. ya. Ya, jadi Amin. nggak perlu Oke. saya jelaskan apa yang harus saya lakukan, Ya, tapi yang ya. jelas itu tetap di dalam koridor kebenaran. Iya. Ya, jadi saya tidak pernah berbuat yang aneh-aneh yang gitu enggak. Ya, jadi karena buat saya kita bertanggung jawab ini bukan kepada orang lain, tapi kepada Tuhan. Terlebih Amin. ya, Oke. jadi integritasnya di situ Pak, gitu. Jadi nggak Terima ada kasih, orang, Bu. ada orang pun Tuhan yang tahu kok yang kita buat. Jadi Amin. apa yang saya kerjakan tidak di dalam, maksudnya tidak di luar kebenaran, tetap di dalam kebenaran. Iya. Oke. Ya. Dan banyak cara Tuhan untuk berkati kita. Amin. Terima Iya. kasih, Bu. Iya, terima kasih Pak Arvin. Oke, thank you Pak Karel atas partisipasinya ya. Alright, saya mau ke ada Ibu Agustin. Ibu Agustin yang di mana? Di Jantung kah? Halo Ibu Jantung. Betul ya? Betul. Apa kabar Ibu Agustin Cijantung? Masih ingat saya. Ya, sehat sudah sehat ini apa? Saraf kejepitnya sudah oke? Ya belum, masih dalam Belum, proses masih dalam proses. ya, pemulihan. Iya Pak. Oke, ada yang mau ditanyakan Ibu Agustin? Tidak Pak, sementara tidak. Ini juga wanita perkasa ini, apa mayor kalau mayor apa letkol di Enggak, sudah nggak lagi Pak. Udah dulu kan ini wanita perkasa itu loh. Mayor kalau nggak salah mayor apa? Mayor. Sekarang kita jadi masyarakat biasa Pak. Amin. Ya. Ada yang mau disampaikan Ibu Agustin kepada wanita perkasa dari Surabaya ke ujung timur nih. Papua. Mutiara hitam. Biasa, Ibu. Ada yang mau disampaikan? Silakan. Yang luar biasa Bu. Hanya luar biasa hidupnya. Kalau kita hidup dalam Tuhan, segala sesuatu yang kita harapkan dan kita butuhkan itu pasti terpenuhi ya Bu ya. Iya. Kita tidak perlu khawatir segala sesuatu karena Tuhan sudah menyiapkan bagi orang-orang yang percaya dan hidup yang benar di dalam Tuhan. Itu aja Bapak. Iya. Oke, terima kasih Bu Agustin. Kalau ada kesempatan ya. Kalau nggak ada terapi, nggak ada kesempatan, boleh masuk Zoom ya. You are welcome di Zoom ini setiap Senin sampai Kamis dengan link Zoom pertama mulai jam 12 dengan narasumber yang hebat yang Tuhan pilihkan ya. Amin Pak. Sampai selesai sampai hari ini sudah ada banyak yang sudah isi sampai tanggal berapa? 17 apa 19 bentar ya. Oh, sampai tanggal 24 Juni udah penuh. Ya, banyak yang kontak sama saya, calling ya. Ya, alright. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan buka mikrofon, saya kasih kesempatan. Satu orang lagi. Silakan. Ada Ibu Deborah Harita. Siapa itu? Siapa? Pak Teddy Amerika. Oh, Pak Teddy USA ya? Oh iya, betul. Silakan Pak Teddy, ada yang mau ditanyakan Pak Teddy, silakan. Oh, Samaritan, bukan Pak Saud kah? Pak Saud ya sekarang. Saya kira Pak Saud Napi Tupulu yang di California. Selamat siang Pak Saud. Halo. Pak Saud ini sudah malam di sana, malam waktu California dia. Ini Pak Saud ini Pak Karel. Monitor mungkin Pak. Monitor mungkin Pak. Ya mungkin. Oke. Ya.
Oke, alright. Ada yang mau bertanya? Silakan. Satu lagi boleh. Ibu Deborah Harita Purbalingga. Apa kabar Purbalingga? Ini dia sama-sama wanita perkasa nih. Ibu Deborah ini masuk di kolong mobil Kijang, diseret 5 meter. Enggak, 300 meter diseret loh. Jadi apa kira-kira kalau diseret 300 meter? Inilah oknumnya Ibu Deborah. Kemarin sudah masuk podcast saya. Silakan Ibu Maaf Deborah. Pak, saya belum ada pertanyaan. Enggak ada Kebetulan ya. pertanyaan. Enggak ada Nggak pertanyaan ya. konsen. Oke. Alright, kalau enggak ada saya bertanya terakhir ya. Andre, Oh, Andre, silakan Pak Karel, silakan. ini mungkin pertanyaan terakhir untuk Ibu Aprilia ya. Oh ya, boleh, Tadi silakan. Tadi saya dengar eh pinjaman hatinya dari NTT Bu ya. Ya, Iya. Tahu NTT mana? dari NTT mana, Pak? Kupang. Kupang. Dari Kupang. Wow. Ya, Itu tahu sukunya semua itu Pak. Pak Rote. Karel tahu semua itu. Rote. Sukunya Rote ya? dari Rote, iya. Oh, dari Kupang. Iya. Omnya apa Bu? Ini sama kayak nama saya. Laning. Oh, Laning. ya. Oh, ya. Ya. Oke. Ya. Oke. Terima kasih Bu. Oke. Sama-sama Mantap. Bapak. Pak Karel banyak pengalaman dia tahu semua. Jangan coba-coba tanya mengenai Surabaya. Dia lebih hafal daripada saya. Soalnya ada ponakan saya. Oh, ada Ada ponakan. Ya? ponakan saya di Kupang Bu. Oh. Ponakan saya di Kupang. Iya. Dia menikah dengan orang Rote, namanya juga Laning. Oh, Mungkin namanya sudah Laning. terdengar. Jangan-jangan saudaranya ya? Namanya Ya, siapa? saya tidak jelas Bu. Lupa saya. Suaminya sudah meninggal juga kok. Famnya Laning juga. Famnya Laning dia. Nah, mungkin kenal lah kalau Orang Yang Rote. mana nih Pak? Karena kebetulan Iya. kalau di Kupang itu ada Laning, ada keluarga kami. Kalau kami yang di Liliba, tapi ada lagi Laning yang tinggalnya di Pura. Oepura. Ini Laning yang di Arnona. Kayaknya bukan keluarga itu Pak. Ernona ya. Oh, Ernona. iya Arnona. Ernona sepertinya sih enggak ya. Kami ada yang di Sikumana itu ada Laning juga gitu. Oh, ya mungkin ada. Ya. Terima kasih Pak Andri. Oke, thank you Pak Karel atas partisipasinya. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Boleh, silakan. Ada satu orang lagi boleh sebelum saya akhiri. Ada? Kalau tidak ada, saya mau komen. Ya. Ibu Aprilia Laning, single parent, tapi pelayanan sampai Eropa. Keren nggak ini? Nah, dari mana dananya? Itu pertanyaan kita semua kan, dari mana dananya? Kan mahal, Eropa mahal. Nah, pasti ada, tapi kelihatannya disclaimer, dia nggak menjawab. Silakan. Kalau Tuhan yang utus, pasti Tuhan yang urus. Dananya dari mana? Karena Tuhan yang utus, ya datangnya dari Tuhan juga, Pak. Nah, itu kata-kata bersayap. Orang tahu tuh, semua tahu. Bukan nggak tahu. Tapi itu kata-kata bersayap. Tapi nggak apa-apa. Kalau nggak mau dijawab nggak apa-apa. Itu. Jadi kalau Tuhan yang utus, Tuhan yang urus, Pak. Gitu. Oke. Nah, jadi kalau Tuhan yang urus, ada caranya Tuhan. Ada caranya. Itu kata-kata Lalu bersayap. Tuhan ada cara. Kata-kata bersayap itu. Semua udah tahu itu semua. Nggak apa-apa. Kan kalau tangan kiri memberi, tangan kanan tidak boleh tahu toh, Nah, Pak. iya, itu kan itu bersayap lagi. Teman-teman. Oke, silakan. Ada yang mau tanya? Pak Karel. Pak, sudah Bu. Terima kasih, Pak. Ya, oke. Oke, saya akhiri ya. Kalau nggak ada yang bertanya, saya akhiri aja ya. Alright, Bu Aprilia ini luar biasa ya. Tuhan yang luar biasa, Pak. Saya juga minta
Maaf Tapi kalau ada tapi salah. Ibu Aprilia dipakai Tuhan. Itu masalahnya, banyak orang yang tidak mau dipakai Tuhan. Ya, Tuhan luar biasa, sudah tahu. Itu sudah tahu. Udah ngerti, ya, tapi banyak orang yang tidak mau dipakai Tuhan. Ya. Nah, coba bisa sampaikan pesan moral apa kepada teman-teman di virtual Zoom terhadap pengalaman Ibu Aprilia Laning, ya, dari naik turun pasang surut, ya, susah, sedih, senang, segala macam, ya, pengalamannya, kesaksiannya, untuk teman-teman yang di virtual Zoom maupun yang ada di YouTube channel. Silakan. Sesuai dengan tema yang ada, ya, kekuatan di tengah badai, ya, setiap kita tidak selamanya di dalam perjalanan itu jalan tol atau ada karpet merah, tapi ada jalan-jalan yang kita memang harus melewatinya, lewat lembah, bahkan Ya, yang maut sekalipun, ya. Tetapi satu hal yang kita harus percaya, Allah Immanuel itu selalu beserta dengan kita. amin. Dia sudah janji dia menyertai kita, dia pasti nyertai kita. Tapi kadangkala kita yang meninggalkan Tuhan gitu loh. Tuhan sih tetap ada di tempatnya, ya. Oke. Tapi kita yang nggak boleh meninggalkan Tuhan. Dan jadikan Tuhan itu sebagai kekuatan apapun situasi kondisi yang kita hadapi. Ya, jalan utama yang pertama dan yang terutama itu Tuhan. Nah, ketika kita mengandalkan Tuhan, menaruh pengharapan kepada Tuhan, ya, disitulah berkat Tuhan, solusi untuk semua pergumulan yang kita hadapi, Tuhan pasti buka jalan. Walaupun kadangkala kita nggak ngerti gitu, ya. Itu yang sering kali saya hadapi. Ya, ketika saya misalnya diperhadapkan dengan hal-hal yang saya nggak ngerti, saya akan ngomong sama Tuhan, saya nggak ngerti Tuhan. Beri saya hikmat. Firman Tuhan katakan kalau kamu kekurangan hikmat, minta hikmat. Dan Tuhan akan memberikan hikmat kepada kita untuk memberikan jalan keluar. Apa yang harus kita putuskan, apa yang harus kita ambil gitu, ya. Dan selalu ada banyak cara dan Amin. jalannya Tuhan untuk menolong kita. Jadi jangan sampai kita melihat itu sudah titik gitu, ya. Tapi sekalipun menurut manusia itu titik, masih ada jalan. Yaitu ketika kita berharap kepada Tuhan, dia pasti buka jalan. Ya, jalan yang tadinya tertutup, Tuhan masih bisa, banyak pintu yang Tuhan bisa buka buat kita untuk menolong kita. Ya, jadi tetap berharap kepada Tuhan, kekuatan kita, dan ini yang iblis itu ingin ambil dari hidup kita. Ya. Iman percaya kita kepada Tuhan, lalu kemudian semangat hidup kita, jangan kita patah semangat. Orang yang tawar hati, dia kecil kekuatannya. Kalau dia tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatan kita. Tapi dalam tinggal tenang dan percaya kepada Tuhan, disitulah letak kekuatan kita. Jadi tantangan seperti apapun yang kita hadapi, tetaplah tenang, tetaplah percaya, ya. Karena dalam tinggal tenang dan percaya, di situ letak kekuatan kita. Itulah Amin. sumber kemenangan kita sebetulnya. Ya, itu Pak, yang mungkin closing statement yang saya bisa sampaikan. Badai apapun yang Bapak Ibu hadapi, mari hadapilah bersama dengan Tuhan. Dan tetaplah percaya, selalu ada harapan di dalam. Tidak pernah kata titik. Dan Tuhan tidak akan pernah mempermalukan orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Tuhan berkati. Wah, keren betul ya. Saya rasanya mau nangis nih, Bu. Luar biasa nih pesan moral closing statement dari Ibu Aprilia Laning, ya. Kalau saya mendengarkan, ya, kesaksian testimoni dari Ibu Aprilia Laning dari awal, ya, pertengahan sampai sekarang nih, saya melihat apa? Ibu Aprilia Laning ini menjadi luar biasa. Jadi luar biasa itu perlu proses dan itu perlu waktu, ya enggak? Tidak ada yang bisa menjadi luar biasa dalam semalam. Seperti Ibu Aprilia kan diproses banyak kan? Semua perlu proses, perlu perjuangan dan perlu kesabaran. Nah, ini yang tidak banyak yang orang
bisa sabar, ya tak? Kita tidak bisa berharap menjadi luar biasa jika kita tidak mau berusaha dan berkorban. Ada harga yang harus dibayar. You have to pay the price. Ya enggak? Ada harga yang harus dibayar. Perlu disakiti, perlu air mata, perlu dihina. Ya, semua itu adalah bagian dari proses untuk menjadi seorang Aprilia Laning menjadi luar biasa. Ya enggak? Itu yang saya tangkap. Biasa, Pak. Nah, itu yang saya tangkap. Kita tidak bisa menjadi kuat jika kita tidak pernah mengalami kesulitan, problem, tantangan, hambatan. Kita tidak bisa menjadi bijak jika kita tidak pernah mengalami kegagalan. Bu Aprilia pernah gagal nggak? Pasti pernah. Pasti pernah. Nggak mungkin nggak pernah. Tapi pasti pernah. Itulah perlunya jam terbang yang teruji. Kita perlu kan menguji diri kita sendiri, perlu mencoba, dan jangan takut gagal. Itu poinnya. Perlu belajar dari apa? Kesalahan. Dengan demikian kita bisa menjadi lebih kuat. Ya enggak? Lebih bijak, lebih bijaksana, lebih luar biasa. Karena menjadi luar biasa bukan tentang menjadi sempurna, perfect, no. Tapi tentang menjadi lebih baik dari hari ke hari. Kita perlu menerima diri kita sendiri apa adanya dan terus berusaha untuk menjadi lebih baik. Disinilah saya perhatikan ya apa yang disampaikan oleh Ibu Aprilia Laning. Tidak semua orang mau diproses, ya enggak? Tidak semua orang. Ya, baru proses dikit aja mutung. Tahu nggak mutung? Mutung itu bahasa apa? Bahasa Ibrani kah? Mudah kecewa maksudnya. Alah, nggak usah ikut ini, nggak usah Tuhan-Tuhanan, nggak usah gereja-gerejaan. Orang nggak kenal Tuhan pun hidupnya lebih nyaman, lebih fine. Banyak orang mutung kan? Nggak usah lah ikut sum-sum ini, ngapain ini Andre ngoceh-ngoceh. Nah, banyak yang mutung, banyak. Apa saya berhenti? Enggak, saya jalan terus. Ada atau tidak ada, saya jalan. Semuanya kan demi kemuliaan nama Tuhan. Disinilah saya belajar banyak. Di sini banyak orang yang diberkati. Di YouTube channel banyak orang telepon. Wow, luar biasa. Ya, kesaksian si ini, si itu. Saya nggak perlu sebutkan ya. Banyak yang telepon saya. Setiap hari telepon saya. Terima kasih atas kesaksiannya. Ya, disinilah semuanya nama Tuhan saja dimuliakan. Oke, terima kasih untuk teman-teman di Pak Bambang, Bu Esther, Linda, Pak Karel, Bu Agustin, Ibu Deborah, Pak Darwan, siapa lagi, Pak Saud dari California, dan teman-teman yang di YouTube channel. Tetap semangat. Terima kasih atas kehadirannya. Silakan tuliskan WA, jangan ditulis di kolom komentar kalau saya nggak bisa baca di YouTube channel. Biasanya dia tulis di komentar, kita nggak bisa. Saya kirim aja komentarnya ke WA saya, nanti kita sambil. Oke, tetap semangat. Tiada hari tanpa beritakan kebenaran, tiada hari tanpa bersaksi tentang Kristus, tiada hari tanpa memenangkan jiwa. Padi sudah menguning, tetapi pekerja kurang. Ya, the rice has turned yellow and ready to be harvested, but there are few workers. Ya, make it simple, make it meaningful. Indonesia for Christ, Indonesia for all nations. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih, Pak Aprilia. Sampai ketemu besok hari Kamis. Terima kasih. Ya, Tuhan berkati semua. Minta maaf kalau ada kata-kata yang tidak berkenan ya. Amin. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ya, Tuhan Yesus berkati semua. Terima kasih untuk kehadirannya. Tuhan berkati. Oke, live ya. Sampai ketemu besok dengan link Zoom yang sama.